teman-temannya. Nah, anak ini harus menjelaskan ke teman-temannya kenapa rumus persegi panjang itu panjang kali lebar. Misalnya saya murid Pak Agung nugasin ke saya, Rif, tolong bantu anak-anak yang belum bisa. Kalau kamu sudah bantu, tolong Bapak nanti bantu jelaskan ke teman-teman dari mana rumus persegi panjang itu terjadi. Nah, jadi ini mungkin bagian. Jadi dia mungkin membutuhkan sesuatu, membutuhkan yang saya pikir mungkin butuh perhatian tadi. Perhatian bahwa saya itu cepat gitu loh. Nah, yang berikutnya, yang terakhir fungsi perilaku itu adalah escape atau menghindar. Nah, yang bahayanya itu menghindar nih. Tapi jarang biasanya anak-anak yang suka mengganggu itu mungkin triknya menghindar gitu loh. Tapi bisa jadi mereka menggunakan strategi ini supaya diusir oleh Pak Agung dari kelas sehingga tidak ada di kelas Pak Agung lagi kan gitu. Jadi artinya adalah saya buat ulah supaya saya diusir karena saya sebenarnya nggak bisa di dalam pelajaran Pak Agung. Mungkin bisa terjadi seperti itu Pak Agung. Jadi artinya kita belajar latar belakangnya. Nah yang menarik adalah konsekuensi. Kadang-kadang konsekuensi kita nggak tepat. Bapak Ibu di teman-teman dari konseling mungkin saya paham dengan Profesor Dr. Sunario Kartadinata, mungkin salah satu tokoh di konseling. Saya bekerja bersama beliau pada saat ini ya, beliau ada promotor saya dan kita sering berdiskusi bahwa ada pengembangan dari konseling itu sendiri, bagaimana ruang konseling itu tidak menjadi ruang yang menakutkan kan gitu. Jadi artinya harus ada hal yang berbeda. Saya pernah berbincang-bincang dengan beliau. Jadi artinya di sini yang menarik adalah ketika dikasih konsekuensi, ketika konsekuensi itu konsekuensinya kamu sering ganggu masuk ke ruang konseling gitu kan, ruang BK. Wah, balik lagi ini kan sama saja seperti nanti ruang sumber yang terjadi pada saat ini di di dalam layanan pendidikan inklusif di sekolah inklusi itu sendiri adanya ruang sumber. Ketika nggak tahu itu ke ruang sumber. Jadi ruang sumber itu adalah ruang tempat untuk orang-orang yang nggak tahu kan gitu, nggak gitu juga gitu loh. Jadi buatlah ruangan itu menjadi ruangan untuk semua yang bisa diakses semua anak gitu loh. Jadi misalnya bukan melulu konsumsi orang yang nggak tadi ya, yang suka ganggu, yang buat negatif itu harus pergi ke ruang BK. Ya enggak juga, nanti kan kalau saya punya masalah patah hati gitu kan, ya namanya SMP kan sudah mulai kenal cinta monyet ya saya pikir. Nah, saya pikir nanti kalau misalnya mulai kalau bahasa sekarang tuh anak-anak sekarang tuh gabut ya, nggak jelas gitu karena cinta gitu kan. Ya kan dia sebenarnya butuh ruangan bimbingan konseling itu gitu kan. Jadi mungkin saja jadi bisa terbuka saya pikir. Nah ini yang saya lihat. Jadi kembali kepada pertanyaan Pak Agung tadi, mari kita coba cek dulu. Makanya saya bilang ini kalau boleh pertemuan kita jangan selesai di 9 hari ini sih gitu. Jadi kita intinya itu pertanyaannya ketika sekolah inklusi ada keberagaman siswa itu Pak, dan ya, wajib menerima siswa dengan OTH atau HIV, gimana nih Pak? Karena katanya kan menular gitu. Nah itu mohon tanggapannya karena nanyanya kan kemarin di diskusi message gitu kan, saya berjanji untuk jawab hari ini bersama Bapak narasumber. Iya, terima Bu Betty. Bu Betty jangan banyak janji dulu lah, ntar PHP lagi. Oke, terima kasih. Terima kasih. Janji harus ditunaikan gitu kan. Jadi terima kasih untuk Bapak Ibu yang memberi pertanyaan, itu bagus sekali bahwa HIV itu memang satu hal yang menular gitu loh. Jadi artinya kegiatan yang hubungannya dengan kesehatan, saya pikir ada rekomendasi dokter gitu loh. Jadi ada rekomendasi dokter dulu. Ya kita tahunya di HIV juga kan karena memang ada labelnya gitu. Semua sekarang aja yang kena yang terpapar COVID aja nggak ada labelnya kan gitu.
apalagi yang HIV gitu kan. Mungkin kalau di jidatnya ada tulisan HIV, saya kena HIV gitu kan. Kalau emang itu baru kita bisa identifikasi. Tapi kalau yang memang dia teridentifikasi HIV, itu biasanya teridentifikasi dulu oleh teman-teman medis. Nah, teman-teman medis lah yang akhirnya bisa untuk merumuskan ini safe nggak buat lingkungan. Seperti COVID pada saat ini. Siapapun anak murid kita yang kena COVID pada saat ini, memang akhirnya harus dikarantina. Bukan anak-anak murid kita saja, gurunya juga dikarantina. Kepala sekolahnya kalau kena terpapar COVID ya harus dikarantina kan gitu, karena ini membahagiakan. Iya, benar-benar. Tapi artinya bahwa di sini kita harus ada rekam medisnya dulu. Jadi selama ada rekam medis dan medis mengatakan bahwa ini tidak safe untuk sekolah, bukan berarti sekolah inklusif itu harus memaksakan buat kami. Tapi kalau memang ada catatan tertentu yang memang ini riskan ini kalau misalnya mereka bergabung. Oke, nama anak-anak itu mungkin tercatat di sekolah kita. Mungkin dia agak terpisah tempatnya, kayak misalnya sekarang yang terpapar. Mungkin dia terpisah, tapi mereka punya hak untuk kenal dengan anak teman-temannya. Boleh kan kita model Zoom kayak gini? Dia ada di rumah sakit. Iya, benar. Ini Arif ini kena HIV. Maaf, saya belum bisa bergabung karena kata dokter saya belum bisa bersama-sama dengan kalian teman-teman. Nah, nanti teman-temannya juga harus kita kasih support. Dukung Arif. Suatu saat Arif, kamu akan ke sini. Kami rindu untuk bisa bareng-bareng. Ini kan lebih baik saya pikir. Jadi kita lihat dulu secara medisnya seperti apa. Karena guru tidak bisa memutuskan itu. Jadi langkah bijaknya kalau memang konsumsi itu konsumsi medis, ya silakan kasihkan dulu. Apapun kata medis kita ikut gitu loh. Tapi kalau misalnya mengatakan kayak yang tadi kasus saya kena Down syndrome gitu kan, saya juga akhirnya karena ini dikatakan menular, saya gundang teman-teman dokter waktu itu penjelasan ke orang tua murid. Saya panggil kepala sekolah itu memanggil orang tua murid duduk di situ dan dokter ada di sana, dokter puskesmas pusat di kabupaten itu. Saya menghadirkan dokter dan dokter menjelaskan itu bahwa Down syndrome itu adalah kondisi yang seperti ini dan dia tidak menular. Katanya kalau kena air liurnya menular gitu kan. Itu kan mitos semuanya. Nah, itulah akhirnya teman-teman dokter menjelaskan itu. Jadi ada proporsi yang bisa memang dijelaskan oleh medis. Dan kita mungkin tahu, tapi mungkin bukan kita yang harus menjelaskan. Tapi kalau untuk kita, saya pikir kita sama-sama tahu lah kalau HIV itu memang menularnya lewat mana, kan belum tidak seperti COVID sekarang, tidak seperti corona yang bermutasi katanya. Kan dari dulu HIV itu penularannya lewat transfusi darah dan sebagainya. Tidak ada lewat udara kan, kalau lewat udara bahaya juga gitu. Sama dengan kayak corona. Jadi saya pikir itu jawabannya, sehingga kalau kata medis memang membahayakan, ya saya pikir bukan tanpa alasan ya. Memang tanpa alasan, tapi dia harus ada di rumah sakit, cuman bukan berarti dia harus terpisah dari kelas. Kan manfaat seperti ini bisa kita manfaatkan gitu loh. Jadi teman-temannya bisa bertanya, kita bisa bangkitkan ke teman-teman yang sebenarnya yang dibutuhkan adalah bagaimana teman-temannya bisa sadar bahwa ada temannya yang ada di rumah sakit pada saat ini. Itu yang lebih baik buat saya. Sehingga temannya bisa mendukung untuk kesembuhannya, dan one time mungkin bisa bergabung di kelas. Nah, ini mungkin itu ya Bu Betty yang bisa saya sampaikan. Monggo. Ya, tadi tuh pertanyaannya tuh tadi dari Pak Ibnu, Pak. Udah ketemu nih fotonya. Foto pertanyaannya. Ya. Ya, silakan. Mungkin ada yang ingin bertanya kembali? Bisa raise hand, nanti biar di-unmute dulu. Ya, kalau boleh saya tahu Bapak Ibu ini ada di Indonesia bagian barat semua toh ya? Ada yang di Indonesia Timur? Ada yang di Indonesia bagian timur, silakan angkat tangan. Tengah? Saya aja Pak kayaknya nih Pak. Berarti itu udah ini ya, udah takdir Bu Betty ya, harus 1 jam lebih dulu. Jadi makan siangnya ditunda aja dulu Bu Betty. Iya Pak, siap. Oke. Nah, ini Pak ada pertanyaan dari Pak Agung. Ya.
Pak Agung silakan di-unmute, ini saya bacakan dulu nanti Pak Agung Ya. bisa ngasih tanggapan. Gimana cara mengatasi anak yang memiliki gangguan emosional perilaku yang mengganggu kawan lainnya di dalam kelas pas waktu belajar, Pak? Ya. Oke. Pak Agung mau inikan dulu atau langsung saya ini? Saya Langsung. langsung aja ya. Ya, Oke, Pak. Pak Agung, dalam hukum perilaku boleh Bapak Ibu catat ini. Ini sedikit apa namanya? Saya coba korek-korek gitu ya secara teoretikal. Jadi hukum perilaku itu ada A, B, dan C. A itu antecedents, B itu behavior, C itu konsekuensi. Bahwa B itu behavior, perilaku itu bisa muncul jikalau ada A dan ada C. A itu apa? Antecedents. Antecedents itu trigger, pemicunya apa? Itu yang harus bertanya dulu kita. Itu yang disebut nanti ada assessment, identifikasi dan assessment. Kita lihat dulu apa yang memicu perilaku itu muncul. Dan C itu konsekuensinya. Konsekuensi yang diberikan itu seperti apa? Nah, bisa jadi anak itu mengganggu di kelas. Fungsi perilaku itu ada 4. Nah, ini boleh lagi dicatat. 4. 1, orang berperilaku. Setiap manusia itu berperilaku karena ada dorongan dari dalam tubuhnya yang memang dia harus mengeluarkan sinyal. Perilaku itu kan ekspresi ya. Dia harus mengeluarkan sesuatu sinyal. Contoh, kalau kita kebelet gitu kan, kita mau ke toilet, ini kita nggak bisa tenang di sini gitu loh. Sepandai-pandainya saya tahan, saya harus ke toilet. Bapak Ibu bisa baca nih, yang namanya Arif ini udah kusut nih kayaknya ini, udah harus keluar. Untung apa namanya saya belum lapar. Kalau lapar ini bahasa tubuh saya udah keluar gitu. Jadi ada dorongan bahwa dia harus berperilaku. Contoh misalnya pada anak-anak dengan kondisi disabilitas. Anak, waduh ini ada suara misteri ya. Ya, oke, makasih Pak Edi.